Halo Sobat Kompas.com, gimana nih kabar kalian? Semoga tetap semangat menjalani hari ya. Nah, untuk menemani aktivitas kalian hari ini, Catalina mau kasih 3 pernyataan menarik yang menjadi sorotan pada Kamis 25 Mei 2023. Yang pertama, Ketua Harian DPP Partai Gerindra Sufmi Dasko Ahmad membantah adanya dugaan aliran dana korupsi pembangunan menara BTS yang mengalir ke Partai Gerindra. Dasko juga setuju dengan pernyataan Menko Polhukam Mahfud MD bahwa hal tersebut hanya sebagai gosip politik saja. Berikut pernyataan selengkapnya. Baik, saya sudah menyimak dengan jelas konferensinya Pak Mahfud MD kemarin, dan yang saya kenal bahwa Pak Mahfud MD itu selalu bicara dengan data dan fakta. Nah, bahwa kemudian Pak Mahfud MD dalam konversinya itu jelas-jelas tidak menyebut salah satu atau nama salah satu partai politik. Ada wartawan yang coba menggiring memang pertanyaan kepada salah satu partai termasuk Partai Gerindra, tetapi Pak Mahfud itu menyebut bahwa itu hanya gosip politik ya. Berarti itu faktanya gosip politik. Dan sekaligus saya membantah bahwa ada dugaan aliran dana yang mengalir ke Partai Gerindra, karena itu memang tidak betul. Dan ya, rakyat sudah pintar. Pada saat survei diumumkan elektabilitas Partai Gerindra naik dan Pak Prabowo juga naik, ya kemudian ada gosip-gosip politik semacam ini. Ya mudah-mudahan hal seperti ini bisa menjadi pembelajaran bagi kita semua dan rakyat yang sudah semakin pintar. Demikian. Artinya pasca penetapan tersangka Bang Joni Plate ini apa yang diisukan bahwa ada partai yang kemudian langsung mengadakan rapat khusus membahas terkait dengan dugaan aliran dana ini memang tidak ada di Gerindra. Kalau di Gerindra kita justru kaget dengar ada aliran, sementara keterkaitannya ya nggak ada sama sekali tadi soal BTS itu. Yang kedua, Ketua Umum PBNU Yahya Kholil Stakuf memberikan respons terkait adanya bursa nama cawapres dari NU. Dengan nada sedikit meninggi, Yahya pun menegaskan siapapun yang maju dalam Pilpres 2024 tidak ada kaitannya dengan PBNU. Yahya pun berpesan bagi warga NU yang ingin maju dalam pemilu harus memiliki tawaran lain selain identitasnya sebagai NU. Berikut pernyataan selengkapnya. Memang urusan apa kita harus merestui siapa saja? Memang sekarang kalau sampai tanya apakah saya merestui Ganjar Pranowo, saya harus jawab. Kan tidak usah jawab, bukan urusan kita. Apakah saya merestui Prabowo? Ini tidak akan saya jawab, bukan urusan kita. Bapresnya ini direstui enggak, ya saya jawab, bukan urusan kita. Silahkan masyarakat menilai sendiri ya. Tanggapannya gimana Pak? Untuk mengambil posisi Siapapun ya, walaupun orang NU tidak boleh menggunakan identitas NU sebagai modal politik. Artinya kalau ada Dia harus punya kredibilitasnya sendiri, harus punya prestasinya sendiri, dia harus punya ya tawarannya sendiri ya, bukan hanya sekedar mengandalkan asal NU saja. berarti istilahnya nggak boleh ngedompleng gitu ya Pak Cabus ya? Aku menolak baca wapres ya? Kalau ada baca wapres ya? Ya silakan, itu kan bukan urusan kami. Itu urusannya partai, silakan mau pilih siapa aja silakan, dan kami mau lihat apa tawaran-tawaran konkretnya. Tadi seperti singgung nggak sih kan mengenai salah satu calon capres dalam pertemuan? Nggak ada. Bukan urusan kita kok, nggak ada, kita nggak mau. Udah ada parpol yang sowan ke PBNU belum Gus? Ya nggak ada, soal ngapain juga gitu. Oke, kita naik. Tapi intinya kalau ada baca wapres dari NU, posisi yang seperti apa Pak? Ya silakan pada masyarakat untuk melihat, menilai sendiri. Lalu yang terakhir, Menteri PUPR Basuki Hadimulyono membantah pernyataan
ex-wakil Presiden Yusuf Kala terkait anggaran pembangunan tol. Basuki mengatakan sumber dana pembangunan infrastruktur termasuk jalan tol tidak seluruhnya berasal dari investor. Menurutnya, sumber dana pembangunan proyek infrastruktur pemerintah berasal dari berbagai pihak alias campuran. Berikut pernyataan selengkapnya. Kan Pak JK bilang katanya jalan tol yang dibangga-banggain pemerintah sekarang anggarannya itu bukan dari pemerintah, katanya itu dari investor dan swasta. Tanggapannya dikit mungkin Pak. Jadi pembangunan, sebetulnya kalau bukan hanya tol, pembangunan infrastruktur ini kan juga sudah di dalam RPJMN, APBN-nya kan hanya bagian kecil 30%, 40%. Lainnya kan swasta dan KPBU. Tol juga begitu. Tidak semuanya investor, ada KPBU, ada yang dukungan konstruksi supaya menaikkan IRR-nya, ada yang sebagian dilakukan oleh APBN juga. Jadi semua campuran. Oh, berarti ada dari pemerintah juga gitu ya Pak ya. Nah, itu dia tadi top 3 quote highlight versi kompas.com. Jangan lupa like, subscribe, dan nyalakan notifikasinya. Aku Catalina pamit undur diri. Saksikan informasi menarik lainnya hanya di kompas.com. Jernih melihat dunia. Dadah!